Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikam Putra dari program studi S1 Akuntansi dengan NPM C10200006. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan perihal aplikasi ERP, yaitu Microsoft Dynamics 365. Dengan logo yang ada pada bawah slide, bisa dilihat. Microsoft Dynamics ini salah satu aplikasi keluaran yang dikeluarkan oleh Microsoft. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan nama Microsoft. Salah satu aplikasi yang dikeluarkan Microsoft itu kan ada Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, perihal ERP, Microsoft mengeluarkan sebuah aplikasi yang diberi nama Dynamics 365. Kita lanjut. Oke, kita pindahkan. Apa sih Microsoft 365 ini tuh? Dynamics 365 adalah perangkat lunak atau software berbasis cloud yang memberi Anda kemampuan untuk melacak aktivitas bisnis baik yang terkait dengan keuangan, operasional, retail, atau area lainnya. Edisi Enterprise sesuai untuk perusahaan yang memiliki lebih dari 250 orang karyawan. Bisnis Anda bisa mendapat keuntungan dari edisi korporasi ini, mulai dari supply chain atau rantai pasokan, SDM, manufaktur, retail, dan lain sebagainya. Mengapa sih harus Dynamics 365? Microsoft Dynamics 365 ini berguna untuk membuat komunikasi antara manajemen, karyawan, dan pihak ketiga, seperti vendor, pelanggan, itu akan jadi lebih mudah dan lebih efisien. Apapun peran Anda di manajemen, Anda akan memiliki akses ke lapangan real time secara langsung yang akan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kembali lagi teman-teman, dari sistem informasi akuntansi yang kita cari adalah keputusan. Dengan Dynamics 365 ini akan membantu teman-teman dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Oke. Ada 4 poin keuntungan yang ada di Microsoft 365 ini. Yang pertama ada informasi real time. Sebetulnya sudah disinggung beberapa kali perihal informasi real time ini, bahwasanya manajemen akan memiliki akses terhadap informasi real time pada saat berbicara dengan pelanggan. Bagian penjualan akan memiliki informasi pesanan atau sales order, baik yang sudah ataupun yang sedang terjadi. Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis akan mendapat informasi yang akan menunjang penyelesaian dari tugas tersebut. Keuntungan kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini setiap proses yang dilakukan oleh bagian perusahaan yang terhubung sehingga akan memberikan manajemen kemampuan untuk membuat sebuah prediksi dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Nah, modulnya itu terintegrasi satu sama lain untuk membuat proses bisnis dan data yang mengalir tidak hanya cepat tapi akurat. Poin ketiga, kerjasama antar departemen. Nah, setiap perusahaan itu pasti memiliki aktivitas dan proses yang saling berhubungan dalam berbagai cara. Proses ini tidak dapat dilakukan secara efisien tanpa komunikasi dan kerjasama yang baik antara orang-orang di berbagai departemen. Dynamics 365 memudahkan kerjasama antar departemen. Data yang dihasilkan dari setiap proses bisnis oleh satu departemen dapat diakses secara real-time oleh departemen lain, sehingga anggota tim akan mengetahui status proses yang sebelumnya dan yang seharusnya dikerjakan. Seperti itu. Terus poin 4 adalah desain yang mudah untuk pengguna. Karena Microsoft ini sudah tidak asing, mungkin teman-teman udah banyak banget ngebuka yang namanya Microsoft Word dan lain sebagainya. Dari secara UI dan UX tidak beda jauh dengan Dynamics 365. Nah, selanjutnya ada beberapa mungkin kelebihan yang dipunya oleh Dynamics 365.
Yang pertama ada wawasan visual atau visual insight, yang dimana dashboard dan diagram siap pakai memiliki hampir semua yang Anda butuhkan mendapatkan wawasan tentang bisnis Anda. Seperti itu. Selanjutnya ada tampilan customer 360. Nah, ini perihal customer. Selanjutnya ada alur proses bisnis. Ini memperlihatkan perjalanan atau alur dari bisnis yang diinput di ERP ini. Terakhir ada menyimpan dan melihat dokumen. Jadi untuk dokumen-dokumen yang teman-teman setorkan di ERP ini bisa dilihat maupun bisa disimpan. Jadi filenya tidak akan kemana, seperti itu. Oke, secara PowerPoint cukup. Kita lanjut ke contoh mungkin. Oke, kita lihat dari contoh aplikasi ERP ini. Oke, ketika teman-teman login ke aplikasi ini, aplikasi Microsoft Dynamics ini, tampilan pertama yang akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini tampilan pertama yang muncul. Oke, kita lanjut. Kritis, ini berisikan perihal aktivitas apa saja yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Jadi apapun yang sedang kita lakukan akan tersimpan secara otomatis di aplikasi Dynamics 365, seperti itu. Teman-teman bisa buka kapanpun. Ketika teman-teman memang butuh aktivitas yang teman-teman lakukan, teman-teman bisa buka dengan cepat tentunya. Kita lanjut, ada My Active Contacts. Ini perihal informasi kontak dari perusahaan teman-teman. Seperti itu. Jadi ada detailnya, ada email, ada company name atau nama perusahaannya, ada business phone atau nomor dari bisnis. Seperti itu. Oke. Open opportunities. Ini lebih ke peluang. Jadi di aplikasi ini juga menyediakan perihal peluang dari revenue-nya teman-teman, dari pendapatannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa input peluang-peluang yang mungkin dirasa menguntungkan untuk perusahaan, terus nanti bisa di-scroll mana peluang yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Seperti itu. Nah, ini salah satu fitur kelima. Terus ada My Orders atau pembelian. Gitu. Nah, dari My Order ini ketika kita membuat orders, inputnya akan seperti ini, teman-teman. Ada summary yang dimana berisikan produk, detail produk, dan lain sebagainya, yang nantinya bisa disimpan kembali dan menjadi sebuah data yang bisa dibuka kapanpun. Seperti itu. Selanjutnya ada My Project Service Invoice. Ini lebih ke pesanan, teman-teman. Yang dimana ketika kita input pesanannya, detailnya akan seperti ini. Ada summary, ada invoice ID, ada name, ada dan lain sebagainya. Produknya pun didetailkan kembali gitu. Jadi teman-teman bisa mengisi dengan detail produk apa yang sedang dipesan, untuk siapa, dan deskripsi lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada aktif produk atau file service. Ini perihal produk yang ada di perusahaan, seperti itu. Nah, ketika menginput active product, nanti akan seperti ini, teman-teman. Yang dimana ada nama produknya, ada produk ID-nya, terus ada parents, ada valid form, ada valid to, ada deskripsinya juga, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi detail yang sangat menguntungkan gitu, teman-teman. Terus ada all sales literatur atau berjalannya produk itu kemana aja, berjalannya penjualan itu kemana aja. Ini bisa diinput juga, teman-teman, dan bisa dibuka kapanpun teman-teman butuh. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin dari presentasi ini dicukupkan sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mendirikan perusahaan, dan semoga bisa menjelaskan bagaimana aplikasi Dynamics 365 ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.